Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Lorong Film. Jadi sebelum pembukaan, gimana nih, pada sehat kan? Saya doakan yang sakit diangkat sakitnya, yang belum kerja semoga diberikan kemudahan agar mendapatkan pekerjaan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur film yang unik di mana kacaunya politik di negaranya membuat keluarga ini berniat menjual seluruh hewannya ke luar negeri. Namun di tengah jalan mereka mendapatkan rintangan yang sangat kuat, membuat anak dari mereka selamat dan ditemani oleh seekor harimau. Bagaimana keseruannya? Kita akan simak. Seorang tamu yang mendapatkan informasi terkait pekerjaannya yaitu membuat novel. Ia berkunjung ke rumah di mana penghuni rumah itu bernama Pai. Ia memiliki kisah yang membuat pembuat novel ini membatalkan niatannya untuk pensiun. Awalnya pembuat novel ini memutuskan akan pensiun jika ia tidak mendapatkan cerita yang menarik. Namun ia dikenalkan oleh paman si Pai ini, perantara pamannya itu yang membuat mereka akhirnya bertemu. Karena ia sempat stuck, karya sebelumnya tidak berjalan. Gagasan-gagasan imajinasinya mentok dan 1 bulan kemudian ia membakar karyanya sendiri. Mendengar penjelasan itu, Pai perlahan membuka pengalaman pribadinya yang dipertemukan dengan harimau miliknya. Selamat datang di alur film. Cerita dimulai, seorang anak yang sembunyi-sembunyi ingin memberikan makanan kepada seekor harimau. Anak itu adalah Pai waktu kecil. Ayahnya seorang pembisnis dan memiliki semua binatang di kebun ini. Tanah kebun ini milik pemerintah dan mendukung untuk dibangunnya kebun binatang. Secara tidak langsung, ia bertanggung jawab atas keberlangsungan hewan-hewan ini. Kembali ke topik, datanglah harimau itu mendekat dan itu cukup membuat tangannya bergetar. Lalu datanglah ayah dari anak ini. Harimau itu panik dan kabur. Itulah pengalaman pertama bertemu dengan harimau. Cukup lama keluarga ini mengelola kebun binatang. Tak ada masalah, kendala ataupun finansial. Namun beberapa tahun kemudian negara yang ditempatinya mengalami kegoncangan politik, membuat kebijakan yang merugikan banyak pihak, termasuk keluarga ini. Salah satunya ialah ayah si Pai ini mau tidak mau harus berpindah ke Kanada. Ia berencana untuk menjual seluruh binatangnya dan membuka bisnis baru. Karena hewan-hewan ini sangat bernilai jika dijual di luar negeri, sementara di India sendiri sangatlah minim. Lahan yang tadinya dipakai kebun binatang akan dijadikan pusat pemerintahan. Itulah alasan mengapa ia akan berpindah ke Kanada. Bagusnya keluarga ini memiliki semua binatang yang dikelolanya. Ini adalah keputusan final demi masa depan keluarganya. Lantas bagaimana perasaan si Pai? Jelas ia tidak terima. Ialah satu-satunya dari keluarga itu yang menolak. Jika diteruskan, mereka pasti tidak akan mendapatkan keuntungan. Singkat cerita, mereka membawa seluruh binatang miliknya di sebuah kapal khusus. Terlihat ia yang melamunkan kepergiannya meninggalkan tanah kelahirannya itu sangat sulit. Terlebih ia dipaksa untuk meninggalkan makanan khasnya, teman sebayanya dan juga negara yang dicintainya. Malam hari ia memperhatikan satu persatu binatangnya. Dalam hati ia menangis karena ketidaknyamanan hewan kesayangannya yaitu orang utan yang terlihat stres. Perjalanan terus berlanjut dan kapal mereka memasuki kawasan yang terkenal badai besarnya yang melahap apa saja. Inilah awal peristiwa yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam yang penuh dengan badai ini, kapal mereka terlihat tidak stabil. Ia mencoba keluar melihat situasi dan itu cukup membuat peringatan bahwa keadaan memang tidak baik-baik saja. Kapal bagian belakang terkena ombak besar.
Sontak ia kembali menuju kamarnya mencari keluarganya, namun tak ada hasil. Semua binatang berhamburan. Situasi sangat kacau dan juga perasaan campur aduk. Dalam situasi seperti ini, siapa dulu yang harus diprioritaskan? Namun mereka memaksa Pai untuk pergi ke Sekoci. Namun ia mengkhawatirkan keluarganya yang tertinggal. Lompatan dari kuda zebra membuat perahu kecil itu terlepas dan ia benar-benar terpisah dengan mereka. Ia melihat seperti seseorang. Segera ia melemparkan pelampung. Dengan perasaan campur aduk, ia menarik tali itu dengan sekuat tenaga. Namun yang datang seekor harimau. Sontak ia kabur dan menyelam. Ia hanya bisa menangis karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Pagi harinya, ia ditemani oleh seekor kuda zebra yang terluka akibat meloncat di malam itu, dan ditemani oleh hyena. Itu cukup agresif meskipun di tengah lautan. Dan tak lama datanglah binatang kesayangannya, yaitu orangutan. Meskipun ia tidak bisa melupakan keluarganya, setidaknya kawanan di perahu kecil ini sedikit bisa mengobati kesepian. Kayak saya yang selalu kesepian di hari Sabtu. Berlanjut ke malam harinya, ia menyaksikan naluri kehewanan hyena yang buas ini perlahan menyerang kuda zebra yang terluka. Pagi berikutnya terlihat zebra itu mati. Orangutan yang terlihat kurang sehat mendapatkan serangan dari hyena. Ia sangat marah dan bersiap untuk melawan. Namun cengkraman harimau hyena itu mati. Kini yang tersisa hanya dua makhluk. Ia membuat tempat untuk dirinya sendiri dari pelampung, sangkar, dan lain-lain. Karena tidak mungkin hidup bersama dengan harimau si Raja Rimba ini, kalaupun ia menemukan makanan untuk sehari-hari. Tak bisa dibayangkan semua terjadi begitu cepat. Teman setianya adalah buku catatan sembari menuliskan beberapa kalimat berharap adanya sebuah pertolongan. Mencoba mendekati Sekoci, namun auman harimau menandakan ia telah memasuki teritorinya. Ia mendapatkan tutorial untuk bisa bertahan di tengah lautan. Ia berusaha untuk menyibukkan sendiri, menampung beberapa wadah untuk diminum, memanfaatkan air hujan. Sesekali ia memberikan air minum kepada harimau itu. Ia menyadari harimau itu lapar dengan auman yang halus. Ia berusaha memancing ikan dengan alat seadanya. Namun harimau itu tertarik dengan ikan besar yang muncul ke permukaan. Harimau itu meloncat, berenang, tapi makin sini malah tertuju ke arahnya. Sontak, ia kabur dan berhasil menaiki Sekoci. Terlihat harimau itu berusaha untuk naik ke Sekoci, namun sulit karena tak ada pijakan. Dirasa ada kesempatan, ia mengambil kapak berencana untuk membunuhnya. Namun peri kemanusiaannya muncul tatkala melihat ekspresi dari harimau itu. Seakan-akan harimau itu berkata, Tolong aku, tolong aku." Hatinya menolak untuk membunuh satwa yang sudah lama ia hidup berdampingan. Dan ia pun memutuskan untuk menolong harimau itu, serta ia kembali ke tempatnya. Untuk malam ini, laut memberikan eksotiknya kepada mereka dengan memberikan warna yang indah. Pengalaman ini menjadi kesan pertama yang menghadirkan kegembiraan sesaat yang bisa melupakan penderitaannya. Lalu ia memanfaatkan momen ini itu cukup membuatnya terpental dan menyapu stok makanan yang susah payah ia pertahankan. Mungkin ini konsekuensi dari terlalu menikmati pemandangan laut. Keberuntungan hari itu mereka mendapatkan stok makanan dari ikan yang tiba-tiba datang berbondong-bondong ke arah mereka. Namun ada satu ikan yang besar
Dengan alat seadanya, ia berhasil menggertak harimau itu dan berhasil merebut ikan dari teritori harimau. Hari berganti, ia berusaha untuk menjinakkan binatang buas itu. Karena untuk hidup berdampingan, ia harus melatih harimau itu layaknya di sirkus. Harus terjalin suatu komunikasi yang terus-menerus agar harimau itu terbiasa dengan cara orang ini. Secerca harapan pun datang tatkala ia melihat perahu besar dari kejauhan. Senangnya tak terkira. Perasaan yang tertuju pada satu tujuan, yaitu sebuah pertolongan. Ia mencoba menembakkan ke udara, berharap mereka yang jauh di sana bisa merasakan akan adanya kehidupan. 2 tembakan, 3 tembakan, tetap saja mereka tidak merespon, malah semakin jauh. Satu kalimat teguh darinya adalah, "Jangan menyerah." Semua yang ia rasakan, alami, ia curahkan di buku ini. Karena itulah harta terbesarnya. Sebuah catatan terakhir karena pensil kesayangannya telah habis. Malam harinya mereka mendapatkan kabar buruk dengan datangnya badai pada malam itu. Tak sengaja ia melihat fenomena alam yang sangat indah. Awalnya ia ingin share pengalaman ini kepada harimau itu. Namun ia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Harimau itu berupaya keras agar tidak jatuh dari sepoci. Seakan-akan harimau itu menolak ajakan orang ini untuk sama-sama menyaksikan fenomena alam. Sadar ia telah bersalah, ia menutup kembali penutup sepoci ini. Singkat cerita, badai telah berlalu. Terlihat rambut yang gempal, fisik yang kurang baik, menandakan begitu lama mereka terdampar di laut. Di momen ini, ia berusaha untuk mendekati binatang buas ini. Terlihat kurus harimau itu. Hewan yang buas, ganas dan kuat, akhirnya pada titik tertentu menyerah. Ia merasa bersalah atas tindakan tadi malam. Sedikit demi sedikit, ia mulai berani memberanikan diri. Ia tidak peduli meskipun tindakannya ini taruhannya nyawa. Setelah ia berbicara dengan dirinya sendiri, ia terbangun dari pingsan dan terdampar di pulau yang unik, memakan tumbuhan sebanyak mungkin dan menelusuri area sekitar. Banyak sekali binatang kecil di sana, dan ia menemukan sebuah kolam. Di pulau ini terdapat air tawar yang stok makanan yang banyak. Terlihat rekan barunya yang sedang memangsa makanan kecil. Sungguh fenomena alam yang sangat luar biasa. Malam yang indah namun banyak menghadirkan misteri. Ia melihat beberapa ikan mati di kolam itu. Ia keheranan dengan fenomena ini. Cerita masih berlanjut dan Pai memberikan alasan terkait matinya ikan itu pada malam hari. Si pembuat novel penasaran juga dengan fenomena di malam itu. Singkat ceritanya, pulau itu memberikan kehidupan di siang hari dengan air tawar sebagai buktinya. Pada malam hari, proses kimia terjadi sehingga merubah air yang tadinya tawar berubah menjadi asam. Cairan asam itulah yang membuat ikan di sana pada mati. Dan tingkah laku harimau itu sangat aneh ketika siang berganti malam. Terkadang hewan memiliki kepekaan yang kuat tatkala perubahan alam yang akan memberikan ancaman bagi dirinya. Ia juga menemukan sepotong gigi manusia di dalam buah. Asumsi itulah yang membuat mereka berencana untuk meninggalkan tempat ini. Ia beranggapan adanya manusia yang senasib dengan dirinya beberapa tahun yang lalu. Yang ia tahu manusia itu meninggal dan alam mencernanya dan menyisakan giginya saja. Setelah memenuhi semua kebutuhan, mereka pun meninggalkan pulau itu dengan membawa perbekalan yang sangat banyak. Namun sebelum itu, ia berusaha memberikan khasnya untuk memanggil kawan setianya, yaitu harimau. Setelah sekian lama terapung di tengah lautan, akhirnya keberuntungan berada di pihaknya. Mereka sampai di daratan.
suatu tempat yang semestinya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk berdiri namun tak bisa. Rekannya merentangkan kakinya dan menatap hutan, lalu pergi begitu saja. Tak lama orang-orang berbondong-bondong menolongnya. Ia menangis layaknya seorang bayi. Mereka menganggap tangisan itu adalah keberhasilannya menaklukkan lautan. Namun itu salah. Ia menangis karena ia ditinggalkan oleh harimau itu begitu saja. Itu cukup membuatnya patah hati. Keterkaitan selalu ada dalam kondisi apapun. Teman setia di kala apapun cukup memberikan makna yang sangat dalam. Butuh kerja keras yang ekstra untuk bisa menaklukkan binatang buas adalah kebanggaan tersendiri. Dari situlah muncul persahabatan yang selaras. Satu penyesalan yang sampai saat ini ia sesali adalah ia menyadari harimau adalah binatang buas. Hanya saja untuk yang terakhir kalinya, ia ingin mengucapkan, ini sudah berakhir. Kita selamat. Dan film pun selesai. Pelajaran dalam film ini tak ada yang mustahil. Di mana ada niat dan usaha, di situ pasti akan ada jalan. Ketakutan hanya ada pada diri sendiri, karena kita ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di dunia ini. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya undur diri dan salam.